Halo semuanya, pada sesi ini kita akan membahas materi pertemuan 17, yaitu tentang aturan rantai. Aturan rantai ini sudah kalian kenal waktu kalkulus 1, yaitu untuk aturan rantai yang variabelnya hanya satu, yaitu untuk yang pertama ya. Aturan rantai bentuk pertama itu ketika kita punya fungsi satu variabel. Misalnya kita punya fungsi y dalam variabel x seperti ini, kemudian x-nya itu adalah fungsi dalam variabel t. Maka ketika kita punya fungsi seperti ini, kita bisa menentukan formula dy per dx dengan menggunakan aturan rantai. Nah, bagaimana aturan rantai ini dibangun? Coba perhatikan diagram berikut. Yang pertama, tadi saya punya fungsi y itu adalah dalam variabel x gitu ya. Nah, kemudian x-nya ini fungsi dalam variabel t. Kemudian di sini ada t. Nah, coba perhatikan. Kalau saya dari y ke x, saya akan punya turunan y terhadap x. Kemudian kalau x ke t, saya akan punya turunan x terhadap t. Maka dari diagram rantai itu, maka saya akan punya turunan y terhadap t dengan menggunakan aturan rantai adalah dy per dx dikalikan dx per dt. Inilah yang disebut sebagai aturan rantai untuk fungsi satu variabel. Nah, kita akan belajar lebih lanjut mengenai aturan rantai untuk fungsi dua variabel, yaitu bentuk yang kedua, aturan rantai untuk fungsi dua variabel. Nah, misalnya saya punya suatu fungsi dua variabel z seperti ini ya, itu fungsi yang terdiri dari variabel x dan y, kemudian x-nya sendiri itu adalah fungsi dalam variabel t dan y-nya fungsi dalam variabel t juga. Nah, pertanyaannya sama, bagaimana cara menentukan turunan z terhadap t? Seperti ini. Ini apa formulanya? Nah, untuk mengetahui formula itu, coba perhatikan diagram ini. Tadi saya punya z itu fungsi dua variabel x sama y. Kemudian kita breakdown di sini, x-nya itu fungsi dalam variabel t dan y-nya juga fungsi dalam variabel t. Kemudian di sini ada variabelnya, yaitu variabel t. Nah, seperti ini. Nah, pada sisi ini, coba perhatikan, saya akan punya turunan parsial dari z terhadap x yang dinotasikan 2z per 2x. Kenapa turunan parsial? Karena di sini fungsi z-nya itu memiliki dua variabel x sama y. Kalau saya turunkan terhadap x saja, maka dia disebut sebagai turunan parsial z terhadap x. Kemudian di sini saya akan punya turunan x terhadap t. Kenapa ini turunan biasa? Karena di sini x-nya hanya mengandung satu variabel, yaitu variabel t. Maka di sini notasinya jadi dx per dt. Tuh. Kemudian yang di sisi sini kita akan punya turunan parsial dari z terhadap y. Kemudian di sisi sini kita akan punya turunan y terhadap t. Itu ya.
Nah, selanjutnya dari diagram ini kita bisa menentukan formula dari dz per dx itu adalah dz per dx dikalikan dengan dx per dt ditambah dengan dz per dy dikalikan dengan dy per dt. Ini adalah formula atau aturan rantai untuk menentukan dz per dt untuk fungsi dua variabel x dan y, dengan x dan y itu merupakan fungsi dalam parameter t. Oke. Oke, selanjutnya kita akan aplikasikan aturan rantai untuk fungsi dua variabel ke dalam contoh dari bukunya Thomas halaman 823. Contoh tersebut soalnya seperti ini. Diketahui fungsi z itu adalah sama dengan x kalikan y, di mana x-nya itu cos t dan y-nya sin t. Kemudian kita disuruh menentukan dz per dt atau turunan z terhadap t pada saat t-nya sama dengan pi per 2. Coba perhatikan bagaimana menyelesaikan soal seperti ini. Ingat, formula aturan rantai untuk fungsi dua variabel adalah dz per dt itu sama dengan dz per dx dikalikan dx per dt ditambah dengan dz per dy dikalikan dengan dy per dt. Nah, perhatikan formula aturan rantai ini. Kita butuh dz per dx, dan di soal kita tahu bahwa z itu sama dengan xy, berarti nanti kita akan punya dz per dx itu sama dengan, ingat di sini artinya turunan parsial dari z terhadap x, dan z-nya sendiri x kali y, berarti kalau diturunkan terhadap x, y-nya dianggap konstan, berarti dz per dx itu hasilnya si y. Kemudian kita nanti juga butuh dz per dy. Kalau diturunkan parsial terhadap z terhadap y, itu nanti x-nya dianggap konstan, berarti dz per dy itu nanti tinggal x. Nah, selain kita butuh ini, kita juga perlu dx per dt dan dy per dt. Tadi di soal kita tahu bahwa x-nya itu adalah cos t dan y-nya sama dengan sin t. Berarti saya akan punya dx per dt itu sama dengan turunan dari cos itu min sin, variabelnya t. Kemudian kita juga butuh dy per dt, y-nya sin t, berarti turunan y terhadap t itu adalah cos t, seperti ini. Kemudian dari apa yang kita tentukan ini tadi, kita peroleh dz per dx, dz per dy, dx per dt, dy per dt, substitusikan ke formula aturan rantai ini. Berarti nanti kita akan punya dz per dt itu dz per dx-nya adalah y. Berarti kita substitusikan ke sini. Dikalikan dengan dx per dt, dx per dt-nya si min sin t, seperti ini. Kemudian ini ditambah dz per dy, dz per dy-nya x dikalikan dengan dy per dt, dy per dt-nya cos t, seperti ini. Nah,
di soal kita tahu bahwa Y-nya itu adalah sin T. Berarti Y di sini kita ganti dengan sin T dikalikan dengan min sin T ditambah dengan X yang di soal ini adalah cos T, berarti ini cos T dikalikan dengan cos T. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi min sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Dan ini kalau kita sederhanakan lagi, kita punya cos 2T. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dz per dt itu adalah cos 2T. Tapi tidak berhenti di sini. Di soal dimintanya dz per dt pada saat t sama dengan pi per 2. Berarti harus kita substitusikan. Di situ saya punya dz per dt pada saat t-nya sama dengan pi per 2. Berarti nanti saya akan punya cos 2, t-nya kita ganti dengan pi per 2. Ini akan sama dengan cos pi. Dengan cos pi itu sendiri nilainya min 1. Itu. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dz per dt pada saat t sama dengan pi per 2 adalah min 1. Ini jawaban dari soal tersebut. Oke.